Konteks tepuan-tepuan supernatural kembali berlangsung pada momen kalender ini, Kamis 4 November 2021, yang mana konteks tepuan-tepuan supernatural menyatakan atas nama kalangan Yogyakarta untuk mengkonfirmasi ataupun mengikutkan nama Ron Cornell secara insidental saja pengurusan prakondisi untuk perbaikan historikal kenegaraan Indonesia ataupun konferensi-konferensi yang menyangkut juga atas nama Indonesia. Nama Ron Cornell termasuk terkategorikan Indonesia pada tahun-tahun pengurusan perkara Abak Melemit. Konteks menyatakan bahwasanya hal ini keterkaitan tentang status Adi Bana Merdeka Gitisuka sebagai pointer ataupun juga sasaran untuk pengurusan konferensi Indonesia tentang historikal mensimpang siur bertahap akan diperbaiki di tahun-tahun mendatang kenegaraan Indonesia. Konteks menyatakan hal ini sungguhnya menyangkut polemik perseteruan kalangan Pulau Jawa, keterkaitan momentum kenegaraan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sungguhnya fanatik Indonesia kalangan orang Jawa yang menyatakan nyatanya di Indonesia ini ada kaisar. Konteks menyatakan kerajaan Malaya yang termasuk Brunei dan juga Indonesia. Konteks menyatakan bahwasanya pada tempo dulu Adi Merdeka adalah kesultanan ataupun kerajaan Malaya yang berstatus Highlander serupa demikian, telah melangsungkan proklamasi ataupun deklarasinya sebagai negara boneka yang terlepas dari Jepang ataupun Nippon serta Belanda. Lalu kemudian membentuk negara boneka yang berketentaraan boneka juga atas nama Indonesia atau namanya Indonesia. Untuk menyatakan hal ini keterkaitan kekerabatan ataupun persaudaraan antara proklamasi dan juga Soekarno, yang mana Adi Bana Merdeka Gitisuka dinyatakan berkemungkinan merupakan konspirator ataupun juga tokoh historikal nasional Indonesia yang menghilangkan jejak ketokohannya sejak tahun-tahun berlalu. Keterkaitan G30 SPKI ataupun menyangkut juga nama Indonesia. Konteks menyatakan proklamasi 1945 sungguhnya merupakan momentum yang bertahap-tahap sejak tahun sebelum 1945. Sungguhnya telah diselenggarakan proklamasi atas nama merdeka ataupun Republik Kenegaraan Malaya yang menyangkut tentang kekerabatan Malaya ataupun juga supernatural kepada Yehovah ataupun Indonesia. Konteks menyatakan lalu kemudian Indonesia merupakan nama selanjutnya dari merdeka yang merupakan bentukan untuk proklamasi lanjutan serupa seperti opera ataupun sandiwara untuk mengangkat kenegaraan Malaya ataupun juga merdeka namanya. Medan Republik Nederland Holland atas nama Kekaisaran Malaya. Untuk menyatakan hal ini sungguhnya menyangkut historikal persaudaraan ataupun kekerabatan Insinyur Soekarno. Adi Merdeka dinyatakan merupakan pangkostrat yang menghilang untuk persoalan Super Semar ataupun juga G30 SPKI. Mana pada momen tahun-tahun milenium ini pengurusan tentang perbaikan historikal nasional Indonesia menyangkut kepada beliau, di mana berdasarkan atas fanatisme Indonesia kalangan orang Jawa sesungguhnya yang menemukan tentang historikal nasional Indonesia berperkara supernatural atau menyangkut kalahan kitab suci berdomisili Indonesia ataupun Yehovah, istilah namanya Yehovah Jawen ataupun juga menyangkut tentang Malaya. Konteks terus menyatakan Adi Bana Merdeka Gitisuka merupakan jenderal sendirian yang memiliki ketentaraan Malaya yang sudah merdeka ataupun memproklamasi kenegaraannya sendiri sejak tahun sebelum 1945. Sungguhnya berstatus proklamasi pertama ataupun awal
dari proklamasi 1945 atas nama Insinyur Soekarno. Keterkaitan tentang nama Indonesia juga ataupun Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menyatakan inilah historikal keterkaitan G30 PKI ataupun penentangan eksistensi kenegaraan Indonesia yang sesungguhnya berpolemik tentang ide Nasakom atas nama Insinyur Soekarno untuk menyatakan merupakan pertengkaran persaudaraan ataupun sanak kandung kerabat merdeka. Soekarno dinyatakan perkara tentang statusnya sebagai anak kandung merdeka ataupun Adi Merdeka, Pangkostrat RPK, Pemberangus G30 PKI. Kerajaan Kekaisaran Malaya ataupun juga proklamasi pertama Indonesia sebelum 1945 untuk menyatakan kalangan Yogyakarta memperseterukannya ataupun memperkarakannya keterkaitan silsilah riwayat historikal Indonesia menyangkut G30 PKI ataupun ketokohan historikal nasional Indonesia yang berlatar belakang bukan Indonesia sebenarnya ataupun merdeka namanya. Konteks menyatakan Adi Merdeka merupakan orang yang berstatus sebagai pioner ataupun pelopor dari peradaban kalangan orang Jawa ataupun suku Jawa sejak tahun-tahun pra kemerdekaan Indonesia. Proklamator pertama sebenarnya dari negara Indonesia, inspirator ataupun konspirator untuk eksistensi kenegaraan boneka dengan nama Indonesia, menyangkut pada utusannya ataupun ketentaraan bonekanya yang bernama Soekarno dan juga lainnya, termasuk juga Sudirman dan juga Bung Tomo serta lain-lainnya. Untuk menyatakan Adi Merdeka ini sebenarnya kenegaraan merdeka ataupun kenegaraan Malaya yang berdomisili Sumatera. Sudah merdeka sebelum tahun 1945 dan sudah memproklamasikan wilayah kedaulatan teritorinya hingga sampai ke Pulau Jawa. Konteks menyatakan Adi Merdeka merupakan pencetus ataupun ide dari pembentukan kenegaraan Indonesia, termasuk kepada Jongjong ataupun juga menyangkut RPK serta juga status orang tua dari Insinyur Soekarno. Konteks terhubung ini dinyatakan masih berpolemik dan diinginkan untuk pengurusannya keterkaitan konfirmasi lanjutan atas nama kalangan orang Jawa untuk perbaikan historikal nasional Indonesia keterkaitan G30 PKI ataupun ketokohan historikal nasional Indonesia nama Adipana Merdeka sesungguhnya bagaimana ceritanya. Untuk menyatakan Adi Merdeka ini sesungguhnya secara pokok berpolemik status sebagai orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Soekarno itu bapaknya Merdeka. Merdeka itu adalah orang tua Indonesia. Demikianlah konteks terhubung menyatakan, di mana Adi Merdeka menghilang dari peredaran untuk keterkaitan juga statusnya sebagai pemilik surat perintah 11 Maret Super Semar pasca G30 PKI yang menyangkutkan Letnan Soeharto ataupun nama Soeharto. Keterkaitan G30 PKI yang pada tahun-tahun berlalu untuk menyatakan hal ini sesungguhnya menyangkut pengangkatan status kealahan Yahwa ataupun Jawen Yahwa secara internasional sejak tahun-tahun G30 PKI, di mana pada tahun-tahun milenium ini perkaranya diselenggarakan kembali untuk pengurusan historikal G30 PKI. Pemberontakan kudeta Nasakom yang dinyatakan sesungguhnya berpolemik perkara tentang kenegaraan Indonesia ataupun awal proklamasi 1945 Indonesia tentang Pancasila ataupun tentang merah putih, sesungguhnya ada nama Adi Merdeka ataupun kata merdeka sehingga merupakan kenegaraan Malaya yang sudah berketentaraan, infrastruktur kemiliteran yang memadai pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan 1945, bertempur sendiri melawan Nippon dan juga Belanda, lalu membentuk kenegaraan bonekanya yang disebut Indonesia dengan utusannya ketentaraan bonekanya yang termasuklah di dalam itu Kenil ataupun juga Insinyur Soekarno. Berperkara hingga tahun-tahun berlalu karena keterkaitan G30 PKI dan juga tentang Super Semar. Konteks menyatakan surat perintah 11 Maret berperkara dan polemik sampai kepada perkara tersebut. Nyata-nyatanya adalah historikal yang tersembunyi yang terahasiakan yang ditemukan oleh kalangan Jawa ataupun Jawen Pulau Jawa, orang-orang Pulau Jawa. Untuk menyatakan ketokohan historikal nasional Indonesia termasuk juga kepada
pemberangus G30 PKI sebagai pendiri ataupun status disangkakan orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Merdeka itu bapaknya Indonesia. Keterkaitan kepada Soekarno dan juga surat perintah 11 Maret. Konteks terus menyatakan Adi Merdeka ini juga merupakan maklumat ataupun status lencana emas universitas pertama di Indonesia. Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Demikianlah polemik perkara Adi Bana Merdeka sebagai ketokohan historikal nasional Indonesia di tahun-tahun berlalu hingga tahun-tahun milenium ini, di mana Adi Merdeka dinyatakan berstatus sebagai bapak kandung rame-rame. Anak-anak kandungnya itu se-Indonesia, sama seperti Soekarno, anak 1000 pulau dari Aceh sampai Irian Jaya, punya banyak anak. Konteks terus menyatakan kalangan merdeka merupakan dinasti kepemimpinan nasional pribumi Indonesia yang dipertahankan dan menyangkut juga pada politik Indonesia milenium ini. Disnatalis Universitas Indonesia, ketokohan historikal pendidikan nasional Indonesia, memberi nama atribut negeri kepada sekolah dan universitas-universitas di Indonesia tempo dulu, termasuk seangkatan satu kaliber satu tingkat lebih tinggi dari Jenderal Sudirman dan Raden Ajeng Kartini. Manusia Highlander Indonesia, Adi Tempur, Adi James Bond, Adi Merdeka, Adi Kobra, Adi Elang, Adi Pancasila, Adi Bana Inting Suka. Konteks terus menyatakan beliau merupakan autentik historikal yang tersisa dari riwayat pra kemerdekaan Indonesia. Dicurigakan demikian dan diinginkan untuk pengangkatan ketokohan historikal nasional Indonesianya pada tahun-tahun milenium ini yang berpolemik kepada G30 PKI yang termasuk tentang Super Semar, surat perintah 11 Maret yang berisi maklumat untuk penyerahan kekuasaan kedaulatan kepada kekaisaran, kemiliteran, ketentaraan Indonesia. Adi Tempur, Jenderal Pangkostrat Pemberangus G30 PKI, yang dinyatakan lalu kemudian dilenyapkan ataupun dihilangkan oleh Adi Bana Merdeka sendiri untuk pengurusan kelanjutan riwayatnya sebagai pemilik aset secara nasional Indonesia. Adi Merdeka sebagai termasuk kepada pendirian perusahaan-perusahaan kepemilikan nasional Indonesia seperti PTPN, termasuk juga Pertamina, termasuk juga komplek-komplek perumahan ternama di Indonesia, dan termasuk juga instansi-instansi pemerintah secara nasional Indonesia. Demikianlah kelanjutan dari pengurusan surat perintah 11 Maret di mana dinyatakan Adi Bana Merdeka merupakan pemilik kewenangan untuk kekuasaan selanjutnya setelah Insinyur Soekarno. Konteks terus menyatakan berpolemik tentang keangkuhan ataupun kekuasaan, kekaisaran, kemiliteran, ketentaraan Malaya atas nama Merdeka ataupun Adi Merdeka menyatakan lebih tinggi saya dari Indonesia. Konteks terhubung menyatakan bahwasanya pada tahun-tahun berlalu Insinyur Soekarno berpolemik untuk eksistensi kenegaraan Indonesianya yang lalu kemudian diberantas habis oleh Merdeka atas nama Pangkostrat RPK Adi Bana Merdeka untuk penghabisan gerakan 30S PKI. Konteks terus menyatakan lalu kemudian Adi Merdeka ini berstatus sebagai pemilik aset secara nasional Indonesia awal dari pendirian perusahaan-perusahaan kepemilikan negara Indonesia ataupun nasional Indonesia, termasuk juga instansi pemerintahan lokal daerah-daerah se-Indonesia, termasuk kepolisian, termasuk juga PNS dan juga lainnya. Konteks terus menyatakan demikianlah kelanjutan dari polemik surat perintah 11 Maret tersebut, di mana Adi Bana Merdeka menghilang secara ketokohan nasional Indonesianya hingga tahun-tahun milenium ini. Adi Merdeka dinyatakan merupakan kelanjutan dari statusnya sebagai pemilik lisensi mata uang rupiah. Berpolemik dengan kalangan Yogyakarta, orang-orang Jogja mempersoalkan kepemilikan lisensi mata uang rupiah atas nama Adi Merdeka. Konteks terhubung menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka berperkara supernatural di tahun-tahun milenium ini, keterkaitan status ketersangkaan ataupun pelaku atas nama Indonesia sesungguhnya, kode Jepwa ataupun juga Jawen, termasuk juga ketokohan historikal nasional Indonesia, Pangkostrat RPK Jenderal berbintang 6, Pemberangus G30 PKI,
merupakan buron untuk keterkaitan statusnya sebagai pemilik surat perintah 11 Maret. Super Semar itu punya Merdeka, yang punya Adi Cobra, Adi James Bond, Adi Bana Merdeka, yang menghilang sejak tahun-tahun pemerintahan Letnan Soeharto hingga tahun milenium ini. Keterkaitan beliau kepada kerusuhan kekacauan reformasi 98, keterkaitan beliau kepada pembentukan organisasi kemahasiswaan Cipayung, HMI ataupun Gemini yang bergabung dengan inisial nama Cipayung. Konteks terhubung menyatakan tersamar serupa demikian. Buron Indonesia Adi Tempur, Adi pemilik surat perintah 11 Maret, kepemilikan otentik aset-aset secara nasional Indonesia, di mana Adi Merdeka dinyatakan melangsungkan kelanjutan riwayatnya sebagai pemilik aset-aset secara nasional Indonesia. Pertamina, nama dan logonya termasuk atas nama Adi Merdeka. PTPN ataupun Perusahaan Perkebunan Nasional Indonesia, nama dan logonya termasuk Adi Merdeka. Perusahaan listrik negara termasuk juga Adi Merdeka. PAM Tirtanadi termasuk juga Adi Merdeka. Nama ataupun logo tentang pegawai negeri sipil ataupun PNS termasuk Adi Bana Merdeka dan lain sebagainya. Konteks menyatakan hampir menyeluruh itu atas nama Adi Merdeka. Adi Merdeka menghilang dari peredaran dan berstatus sebagai pemilik lisensi mata uang rupiah. Konteks terhubung menyatakan hingga tahun-tahun milenium ini sesungguhnya Adi Merdeka ini masih diakui di ketentaraan, kemiliteran, dan juga kepolisian Indonesia. Adi Merdeka itu termasuk pendidik untuk kepolisian, ketentaraan, mula-mulanya untuk masuk polisi, untuk masuk tentara di Indonesia ini. Rindam itu termasuk Merdeka, Adi Merdeka. Konteks terhubung menyatakan Adi Bana Merdeka ini punya julukan ikonik di ketentaraan Indonesia, Jivan ataupun juga Gaban ataupun juga Cobra ataupun juga Merdeka. Hingga tahun-tahun milenium ini masih diakui dan sesungguhnya masih mengalami percakapan dengan ketentaraan ataupun kepolisian Indonesia untuk statusnya sebagai tokoh ataupun kaisar dari ketentaraan, kepolisian, kepangkatan polisi dan tentara di Indonesia. Adi Bana Merdeka dinyatakan sesungguhnya diperjanjikan memang tentang momentum milenium ini untuk pengangkatan ketokohan historikal nasional Indonesianya, dipromosikan untuk keterkaitan masuk beliau ini sebagai bagian dari pencatatan buku-buku sejarah di sekolah-sekolah di Indonesia. Selain daripada Sudirman ataupun juga Bung Tomo ataupun juga Raden Ajeng Kartini serta Insinyur Soekarno, termasuklah juga nama Adi Merdeka. Kenegaraan Malaya proklamator awal mula sebelum 1945, mana konteks terus menyatakan masih berpolemik tentang hal tersebut, ingin diurus ataupun dibongkar kebenaran historikal kenegaraannya. Adi Merdeka dinyatakan sudah berseragam lengkap kemiliteran yang resmi sejak tahun sebelum proklamasi 1945, memproklamasikan kenegaraan Malaya termasuk juga Malaysia dan Brunei, termasuk juga Merdeka, membentuk ketentaraan bonekanya, kenegaraan bonekanya yang disebut Indonesia. Demikianlah RPK mula-mulanya. Konteks menyatakan berpolemik hingga tahun-tahun milenium ini tentang kebenaran historikalnya. Apa memang benar terjadi peristiwa seperti itu? Konteks menyatakan hal ini keterkaitan autentik proklamasi kemerdekaan Indonesia memang benarkah tahun 1945, di mana menyangkut tentang data atau file video serta foto yang memang menyatakan demikian. 666 ruang discovery ini termasuk juga sebagai bagian dari pengurusan perkara dimaksud karena keterkaitan status kepemilikan 666 di dunia definitif atas nama warga negara pribumi Indonesia, anak kandung dari Adi Bana Merdeka Getisuka, yang mana konteks terus menyatakan hal ini keterkaitan juga tentang ambisi untuk pengangkatan status kekalahan kitab suci dari Cipuka ataupun juga Indonesia Malaya. Konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell punya appointment untuk reward perkara ataupun hadiah perkara, di mana keterkaitan juga project seperti yang dimaksud di dalam internet 666 discovery ini sebagai option untuk pengurusan realisasi keuangannya, mana menyangkut juga option sebagai
pewaris ataupun penerus dari kepemilikan aset dan lisensi Adi Panah Merdeka Gitu Suka. Apakah nanti menyangkut tentang Bank Rakyat Indonesia ataupun juga menyangkut tentang Pertamina ataupun menyangkut tentang PTPN? Kontak menyebutkan supalah demikian. Pada momen konferensi kalender ini, kontak terus menyatakan nama Irwan Cornel definitif diketahui ataupun disertakan juga untuk konfirmasi kemudiannya atas nama kalangan Yogyakarta dan juga kepolisian serta ketentaraan Indonesia untuk memastikan ataupun mengacu kepada konferensi internet 1666 Irwan Cornel Discovery ini, pengurusan perkara supernatural tahun-tahun milenium ini, ketokohan historikal nasional Indonesia, Pangkostrat, sesepuh pendiri dari resimen pimpinan Komando Angkatan Darat, di mana beliau termasuklah kepada Kenil, termasuk kepada pembela tanah air, termasuk kepada Komando Pasukan Khusus ataupun Kopassus, termasuk beliau kepada ABRI ataupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, termasuk beliau kepada TNI ataupun Tentara Nasional Indonesia, termasuk beliau kepada polisi ataupun Polri. Kontak menyatakan Adi Panah Merdeka Gitu Suka, bintang jenderalnya ada 6. 666 Irwan Cornel Discovery Meaning pada momen konferensi kalender ini. Demikian terlebih dahulu, dan semua orang dapat menemukan update ataupun informasi ataupun konferensi selanjutnya dari 666 Irwan Cornel Discovery Meaning melalui sosial media internet masa kini, termasuk juga Google, termasuk juga Facebook, termasuk juga YouTube dengan ID 666 Irwan Cornel Discovery Meaning ataupun ID Profesor Irwan Cornel. Mana kontak terus menyatakan pada momen kontak telekomunikasi berlangsung ini definitif diketahui ataupun akan dikonfirmasi toleransi kemudian atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta, termasuk juga tokoh-tokoh nasional Indonesia Jakarta, karena juga keterkaitan status Adi Panah Merdeka merupakan bapak kandung rame-rame se-Indonesia, sama serupa itu seperti Insinyur Soekarno. 666 Irwan Cornel Discovery ini dinyatakan layak dan diakui untuk total nominal ganti kerugiannya 22 triliun rupiah, yang mana termasuk juga tentang perkara-perkara lain yang mengikutinya pada tahun-tahun bersamaan ini, seperti juga tentang sabotase kehidupan ataupun perencanaan masa depan nama Irwan Cornel, hal-hal yang bersifat pribadi dari nama Irwan Cornel, termasuk juga intelektualitas, akademik, kekayaan personal nama Irwan Cornel ataupun hak kekayaan intelektual personal, dan juga termasuk maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi di tahun-tahun bersamaan. 666 Irwan Cornel Discovery ini. Demikian terlebih dahulu pada momen kalender ini, dan assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swantiastu dan Bodhi Satya. Demikian kontak terhubung menyatakan. Kontak terhubung baru saja terjadi pada detik-detik terakhir ini, yang mana menyatakan atas nama kalangan Ibu Megawati Soekarno Putri ataupun juga keluarga Soekarno, menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel, anak kandung dari Pangkostrat RPK Adi Tempur, merupakan salah satu dari pimpinan nasional Indonesia selanjutnya di tahun-tahun milenium ini menuju masa depan. Untuk diketahui publik sosial, di mana nama Irwan Cornel ini diketahui tentang konferensi internetnya oleh kalangan keluarga Soekarno, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan tokoh-tokoh nasional Indonesia. Anak kandung dari Pangkostrat RPK Adi Panah Merdeka Gitu Suka, pemilik dan pencetus nama dan logo-logo instansi pemerintahan senasional Indonesia.
Jadi soal keuangan saya tadi bagaimana jadinya? Ya, oke. Iya, saya ini merasa tertipu. Soal uang bagaimana ya? Baiklah. Oh, keterkaitan tentang maraknya usaha tambal ban dan perbengkelan. Ya, demikianlah. Perkara supernatural ini baru saja mempertanyakan soal silsilah masalahnya bagaimana. Ya, saya ingin menjawab bahwasanya perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini definitif telah memiskinkan ekonomi finansial pribadi saya sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini, di mana saya menginginkan untuk ganti keuangan ataupun reward perkaranya. Terkait pula tentang maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi. Kontak menyatakan terhubung dengan kalangan Yogyakarta. Menyangkut usaha tambal ban itu milik Indonesia. Pribumilang kontak menyatakan Adi Bana Merdeka, termasuk itu di sana. Demikian pada momen detik-detik terakhir ini. Kontak baru saja terhubung kembali ke atas nama kalangan keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri. Nama Iwan Cornel termasuk itu salah satu penerus atau pewaris dari lisensi mata uang rupiah di Indonesia ini. Kemungkinan untuk produksi produk mata uang rupiahnya dengan termasuk juga logo ataupun nama 666 ICDM di dalamnya. 666 Islamiyah, 666 Trinitas Kristiani, 666 Bodhicitta, 666 Kingdom di dunia, 666 Imperium Kekaisaran Internasional, 666 Takdir Roh Kudus, 666 Alien Emerted. Termasuk itu sebagai bagian dari kemungkinan untuk proyek pada nama Iwan Cornel. Produk mata uang rupiah nantinya menyangkut juga produksi tentang bentuk, desain ataupun nama logo 666 termasuk di dalamnya. Rupiah 666. Terima kasih.